dan fa'il. Tadi baguslah jiwa Muhammad, aman. Sekarang baguslah Muhammad. Jadi hubungan bagus dan Muhammad jadi tidak jelas. Fahasola ibhamun fin nisbah. Maka terjadilah oleh ketidakjelasan dalam nisbah hubungan fi'il fa'il. Fa inna fi isnadit Thaibi ijmalan. Maka bahwa sungguh dalam menyandarkan Thaibi kepada Muhammad itu ijmal. Ada hal yang mujmal, ada ketidakjelasan. Kenapa tidak jelas? Lihtimali ayyakuna min jihatil asli awil ilmi awil nafsi. Karena ada kemungkinan bahwa ada ianya thaib, ada ianya baik. Lihtimali karena ada kemungkinan bahwa ada ianya baik tadi itu dari segi asal, mananya segi orang tua, atau dari segi ilmu, atau dari segi jiwa. Ada banyak kemungkinan. Begitu nafsu dibuang, Muhammad kita pindah kepada nafsu, jadi baguslah Muhammad. Apanya yang bagus? Terjadi ketidakjelasan. Apa bagus asalnya, keturunannya, atau bagus ilmunya, bagus jiwanya, bagus akhlaknya, bagus mobilnya, ada macam-macam kemungkinan, enggak? Nah, sehingga perlu kepada tamyiz. Falamma dzukirat tamyizu irtafa'al ijmalu wal ibham. Maka manakala disebutkan akan tamyiz, irtafa'a, terangkatlah kemujmalannya, wal ibhamu dan kemubhamannya. Terangkatlah kemujmalannya, terangkatlah ketidakjelasannya. Makanya tamyiz itu penjelas. Nah, lebih kurang seperti itu kan. Terus apa hikmahnya? Kenapa dirubah-rubah susunan? Wal hikmatu min dzalika anna tafsila ba'dal ijmali auqa'u fin nafsi. Bermula hikmah dari demikian perubahan susunan tadi. Itu anna tafsila bahwa sungguh diuraikan sesudah diijmalkan, didetilkan sesudah dijelaskan secara umum, ijmal umum global. Bermula hikmah dari demikian coba sungguh penjelasan detil sesudah penjelasan umum itu auqa'u lebih menyentuh dalam jiwa, lebih menarik perhatian. Sehingga orang yang tadinya nggak serius mendengar jadi serius. Baguslah Muhammad. Jadi sampai di situ orang belum terang sehingga mendengar lanjutannya. Apanya yang bagus? Jiwanya ya. Tapi kalau langsung baguslah jiwa Muhammad. Biasa, susunannya rada datar. Nah, jadi ada tujuan untuk menarik perhatian. Untuk lebih menusuk, menyentuh jiwa pendengar. Saya lebih baik darimu. Nah, kita bilang ya. Orang pasti bertanya, apanya yang lebih baik? Di segi apa? Ah, tapi kalau langsung kita bilang, orang tua saya lebih hebat dari orang tuamu. Ya saja. Dah, kita lanjutkan. Wa nasibut tamyizi fi hadhil amsilati salasati al-fi'lu. Dan bermula yang menasabkan tamyiz pada ini contoh yang tiga, itu fi'il. Contoh tiga di atas. Tasabbaba araku. Tobat nafsu tadi mana? Nah ini. Tasabbaba Zaidun araka. Tafakka'a Bakrun Syahman. Toba Muhammadun nafsan. Yang menasabkan tamyiz semuanya fi'il. Yakni tasabbaba, tafakka'a, dan toba. Itu yang pertama. Karena banyak. Amel tamyiz itu banyak. Bisa fi'il, bisa wasaf, bisa macam-macam. Cuma di contoh tiga pertama semuanya fi'il. Dan bermula yang menasabkan tamyiz pada ini. Contoh yang tiga itu fi'il. Wa asyara ilal awwali biqaulih, dan mengisyarah oleh musannif kepada yang pertama dengan ucapannya musannif. Yang pertama ini tamyiz zat. Tamyiz jumlah sudah tadi kan. Sekarang tamyiz zat. Mengisyarah oleh musannif kepada yang pertama. Yang pertama maksudnya tamyiz zat biqaulih dengan ucapannya musannif. Washtaraitu 20 ghulama. Aku telah membeli akan 20. Apanya 20? Ghulaman. Budak. Nah, contoh zaman dulu. Ishtara itu fi'il dan fa'il. 20 maf'ul bih mansub dan nasab ya karena mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Ghulaman tamyiz. Tamyiz apa? Tamyiz 20. Enggak ada hubungan dengan ishtara itu, langsung 20. Tamyiz mansub dan nasab kata siapa yang menasabkan ghulaman? Yang menasabkan ghulaman di sini 20. Zat yang mubham, bukan ishtara itu, enggak ada hubungan. Karena yang tidak jelas bukan beli. Kalau beli jelas, yang enggak jelas 20. Karena 20 yang tidak jelas, perlu kepada tamyiz, yakni ghulaman. Jadi ghulaman dinasabkan oleh 20, bukan oleh ishtara itu.
Ishtara itu fi'lun wa fa'ilun. Ishtara itu fi'il dan fa'il. Wa ishrina maf'ulun bih. Ishrina itu maf'ul bih mansubun mansub. Wa alamatu nasbihi al-ya'u. Bermula tanda nasabnya ishrina itu ya. Kenapa ya? Niyabatan anil fathah. Karena ganti dari fathah. Li'annahu mulhaqun bijam'il mudzakkar salimi. Karena ishrina itu dihubungkan dengan jamak mudzakkar salim. Dia bukan jamak mudzakkar kan? Jamak mulhaq. Wa gulaman tamyidun mansubun. Bermula gulaman itu tamyid yang mansub. Nah, cuma siapa yang menasabkan gulaman? Beliau belum menjelaskan nanti di depan. Jadi Aisyirina yang menasabkan Aisyirina. Dalam kitab Awamil dijelaskan bahwa ada 3 kalimat. Kalau dalam kitab Awamil terbatas. Ada 3 kalimat yang perlu kepada tamyid. Yang pertama angka 11 sampai 99. Angka 11 sampai 99 itu tamyidnya mansub. Selain angka itu perlu kepada tamyid juga. Cuma tamyidnya majrur. Kayak 100 misalkan. 100 juga perlu kepada tamyid. Tapi tamyidnya majrur dia. Mi'atu dirhamin. 100 dirham. Jadi dirham itu tamyid. Cuma majrur. Nah, mi'atu dirhamin. Alfu dirhamin. 1000 dirham. Semua angka itu perlu kepada tamyid ya. Nah, cuma tamyid yang mansub. Tamyid bagi angka 11 sampai 99. 11, 12, 13, 20, 30, 40, 41 sampai 99. Itu mesti ada tamyidnya. Wa malaktu tis'ina na'jatan dan aku telah memiliki akan 90. Apanya 90? Na'jatan, anak sapi. Jadi na'jatan tamyid dinasabkan oleh tis'ina. Malaktu fi'lun wa fa'ilun. Malaktu itu fi'il dan fa'il. Wa tis'ina maf'ulun bih. Tis'ina itu jadi maf'ul bih mansubun mansub. Wa alamatu nasbi al-ya'u. Tanda nasabnya tis'ina itu ya. Li'annahu mulhaqun bijam'il mudzakkar salimi. Sama. Karena tis'ina itu dihubungkan dengan jamak mudzakkar yang salim. Wa na'jatan tamyidun mansubun. Dan na'jatan itu tamyid yang mansub. Fagulaman wa na'jatan tamyidun mansubun mubayyinun ibhami dzati 'ishrina wa tis'ina. Maka bermula gulaman dan na'jatan itu tamyid yang mansub, mubayyinun tamyid yang menjelaskan ianya tamyid bagi mubham zat, bagi tidak jelasnya zat 20 dan zat 90. Nah, itu tamyid zat namanya kan. Mana zat diri 20 belum jelas. Diri 90 bukan yang tidak jelas. Nah, kenapa isyrina dan tis'ina enggak jelas? Li'anna asma'al adadi mubhamatun. Karena isim-isim bilangan itu mubham. Isim bilangan itu mubham. Makna mubham tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Li salahiyatiha likulli ma'dudin. Karena patutnya isim bilangan bagi setiap yang dihitung. Karena patut layaknya isim bilangan bagi setiap yang dihitung. Apa maksudnya? Karena 20 itu bisa benda apa aja. Itu makna isim bilangan mubham dia bisa untuk apa aja yang dihitung. 20 rumah bisa, 20 mobil, 20 buku, 20 apa aja yang dihitung ya bisa 20. Sehingga perlu dijelaskan 20 di sini apa. Halo, Assalamualaikum. Dengan lomba Kafrawi, Pak TikTok. Gitu. Wa nasibut tamyidhi fi hadainil misalainil adadu. Dan bermula yang menasabkan tamyid pada ini 2 contoh itu bilangan. Nah, jadi bilangan punya tugas juga rupanya kan, yaitu menasabkan tamyid walaupun bukan semua bilangan. Bermula yang menasabkan tamyid pada ini 2 contoh di atas, yakni al-adadu, bilangan 20 dan 90. Kenapa? Li syibhihi bi dharibaini zaidan. Karena menyerupainya bilangan dengan dharibaini zaidan. Seolah-olah dia menyerupai dharibaini zaidan. Dharibaini isim fa'il nih. Isim fa'il merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul kan? Cuma sama di segi apa? Di segi ada hubungan saja. Di segi dharibaini perlu kepada zaidan.
Dharibaini isim fa'il karena dia muta'addi perlu kepada fa'il dan maf'ul. Itu sama di segi itu. Bukan wasaf kan? Dharibaini wasaf, isyrina kan bukan wasaf. Jadi isyrina menasabkan kalimat sesudahnya kenapa? Karena dia mirip dharibaini Zaidan. Di segi apa? Di segi isyrina butuh kepada penjelas di depan. Nah, ini. Li syibhihi karena menyerupainya bilangan dengan dharibaini Zaidan fi talabihi. Pada memintanya bilangan ma ba'dahu akan ma sesudahnya bilangan. Wa in kana jamidan, sekalipun ada ianya bilangan itu jamid. Jamid dia kan? Nah, mana jamid? Enggak mustaq dari mana-mana. Bukan kayak dharibun. Dharibun mustaq namanya, diambil dari darbun, dari masdar. Nah, itu. Lebih kurang seperti itu yang bisa saya pahami ya. Wa minhu tamyizul maqadir. Sebahagian darinya tamyiz itu tamyizul maqadir, tamyiz bagi ukuran-ukuran. Jadi maqadir di sini alat ukur, bisa pengukur berat, bisa pengukur jarak, bisa pengukur apa? Nah, sukatan ya, sukatan. Apa bahasanya bambu? Are, liter, kayak liter gitu kan. Nah, kayak liter. Sebahagian darinya tamyiz itu tamyiz maqadir. Atau sebahagian dari bilangan juga boleh. Sebahagian dari bilangan yang perlu kepada tamyiz itu tamyizul maqadir, tamyiz bagi ukuran-ukuran. Ukuran apa? Ukuran berat atau ukuran sukatan. Karitulin. Seperti ritlin, satu ritel. Ishtara itu ritlan misalkan. Aku membeli seliter. Seliter apa? Harus dijelaskan. Seliter beras kah? Seliter minyak kah? Nah, itu. Ya. Karitulin zaitan. Seperti 1 liter. Apanya 1 liter? Zaitan, minyak sapi. Ya. Wa kafidin dan seperti satu kafid. Apanya satu kafid? Boran, gandum. Jadi kafid ini takaran untuk biji-bijian zaman dulu. Nah, takaran untuk biji-bijian. Jadi nggak ada ukuran tertentu. Cuma di sini beliau membuat contoh kakafidin boran seperti satu kafid. Apanya satu kafid? Gandum. Kalau kita buat contoh lain, istaraitu kafidan. Aku telah membeli satu kafid. Apanya satu kafid? Kayak satu karung gitu kan. Kafid kayak satu karung atau satu kantong. Apanya satu kantong? Gandum misalnya. Ini kan tamnya ya. Ya, pakai apanya? Kita terjemahkan apanya. Shibrin ardan, seperti sejengkal. Apanya sejengkal? Bumi. Nah, dalam contoh seperti ini, zaitan tamnya dinasabkan oleh ritlen. Burran tamnya dinasabkan oleh kafilin. Ardan tamnya dinasabkan oleh shibrin. Jadi yang menasabkan tamnya zat, yaitu zat yang tidak jelas itu langsung. Ada sesuatu yang tidak jelas, baik angka ataupun ukuran, nah itulah yang menasabkan tamyiz sesudahnya. Fanasibut tamyizi fihil miqdaru, maka bermula yang menasabkan tamyiz padanya contoh itu miqdar. Itu miqdar tadi ukuran kan, ukuran berat, nah itu yang menasabkan zaitan, burran, ardan ya. Miqdar ini, kadar ini ukuran ritlin, kafidin dan shibrin. Ini baru selesai. Yang kesimpulan mudahnya, baik tamyiz zat atau tamyiz jumlah atau tamyiz nisbah bahasa lainnya, maknanya tetap apa iya kan? Nah, kode maknanya kalau di pesantren, apa iya? Boleh. Cuma saya masih suka teringat zaman dulu waktu belajar di pondok, di sono guru membedakan kalau tamyiz jumlah kasih mana nisbah, kalau tamyiz zat kasih makna apa iya. Pertanyaan CD Ruif, di mana kita pakai cara terjemah apanya dan dengan nisbah bulan misalnya. Jadi di contoh ini, kalau tamyiz nisbah, tamyiz jumlah, kita maknai nisbah boleh. Toba Muhammadun, baguslah Muhammad. Nisbah apa? Nisbah jiwanya, boleh.
Atau apa iya langsung biar lebih mudah. Toba Muhammadun nafsan. Baguslah Muhammad. Apanya yang bagus? Nafsan, jiwanya. Langsung aja begitu apanya. Lebih mudah kayaknya. Dah, dianggap selesai. Wa min tamyizin nisbati ma huwa muhawwalun anil maf'uli. Sebahagian dari tamyiz nisbah itu ma yang bermula dianya ma itu dirobah dari maf'ul, dipalingkan dari maf'ul. Jadi tamyiz nisbah itu ada asalnya, ada yang asalnya fa'il kemudian dirobah jadi tamyiz. Sudah di atas kan? Sudah di atas tadi, 3 contoh di atas. Tamyiz nisbah itu kadang memang dari aslinya seperti itu, kadang dia asalnya fa'il. Seperti contoh di atas. Ini kedua nih. Wa min tamyizin nisbah. Sebahagian dari tamyiz nisbah itu mah. Yang bermula dianya mah itu dipalingkan dari maf'ul. Ada juga tamyiz nisbah yang asalnya sebelum jadi tamyiz dia maf'ul bih. Asalnya maf'ul bih, kemudian dirubah susunannya. Mana contohnya? Nahu qaulihi ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala. Wa fajjarnal arda. Kami pancarkan akan bumi. Kami pancarkan akan bumi. Apanya yang kami pancarkan? Uyunan, mata air. Nah, fajjarna fi'il dan fa'il. Arda maf'ul bih. Mansub dan nasab pada uyunan tamyiz nisbah. Yaitu hubungan fajjarnal arda. Hubungan fi'il fa'il yang belum jelas. Fi'il fa'il maf'ul yang belum jelas. Sehingga perlu kepada tamyiz. Jadi uyunan ini asalnya maf'ul bih, asalnya fajjarna uyunal ardi. Kami pancarkan akan mata air dari bumi. Atau mata air bumi ya. Kalau susunannya susunan asli, gak mubham, dirobah susunannya. Uyunan asalnya maf'ul, dirobah. Asalnya fajjarna uyunal ardi. Jadi maf'ulnya dibuang, mudhaf ilaihinya ditarik ke tempat maf'ul. Nah, ini namanya asalnya maf'ul bih. Fajjara fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin ala akhirih. Bermula fajar itu fi'il madhi. Itu dibina di atas fathah yang ditakdirkan di atas akhirnya. Jadi fajar, fajar mestinya kan fajjara. Ini fajar. Jadi fi'il madhi fal madhi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madhi itu selalu fathah akhir. Selalu fathah akhir. Cuma fathahnya kadang zahir, kadang fathahnya takdir. Sudah bahas di awal kitab. Ini beliau menyatakan fajar, fajarna, fajar itu fi'il madhi mabni di atas fathah yang ditakdirkan di atas akhirnya. Mana amin duhurihi terhalang dari zahirnya fathah, istighalul mahalli oleh sibuk tempat, bisukunil aridi dengan sukun yang datang belakangan. Nah, sukun yang datang belakangan ya. Jadi mestinya wa fajjarona, mestinya wa fajjarona fi'il madhi harus fathah. Tapi kalau kita baca fajjarona, kita memikirkan na ini bisa jadi maf'ul bih. Tapi kalau fajarna, na ini mesti fa'il. Karena itu orang Arab mensukunkan ro ketika bersambung dengan dhamir muttasil yang dhamir muttasil itu fa'il. Nah, darabta mesti daraba huruf akhirnya ba mesti disukunkan. Darabta, darabti, darabtu. Ya. Yang terhalang dari zahirnya fathah oleh sibuk tempat bisukunil ardi dengan sukun yang datang belakangan. Kenapa didatangkan sukun? Lidaf'il tibasil fa'ili bil maf'uli. Untuk menghindari tertukar fa'il dengan maf'ul. Tertukar fa'il dengan maf'ul. Karena kalau kita baca wa fajjarona, ra ini difathahkan, nah ini kita memikirkannya maf'ul bih bukan fa'il. Ini udah dibahas di awal kita. Cuma ada juga sebahagian kitab Arab langsung fajar misal. Fajar fi'il madhi mabni ala sukun. Kenapa? Litisali bi dhamiril muttasil kan ada juga kan? Mabni di atas sukun karena bersambung dengan na dhamir muttasil. Tapi dalam kitab Jarumiyah enggak begitu. Karena kitab Jarumiyah di awal beliau menjelaskan fal madhi maftuhul akhir abadan. Jadi fi'il madhi itu selalu fathah akhir. Enggak ada kecuali. Cuma fathah itu kadang zahir kayak doroba, kadang takdir kayak dorabtu, dorabna dan seterusnya. Sudah dibahas di awal kita.
Wana dhamirul mutakallimi mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Bermulana, na difajjarna. Itu dhamir mutakallim. Mabniun itu dibina di atas sukun. Pada maharafah itu jadi fa'il. Wal arda maf'ulun bih. Arda itu maf'ul bih. Mansubun bil fathati dhahirati. Mansub dengan fathah yang zahir. Makna mansub dengan fathah yang zahir bukan berarti yang menasabkan dia fathah. Bukan. Tanda nasabnya fathah. Yang menasabkan arda fajar kan. Wa uyunan tamyidun mansubun. Bermula uyunan itu tamyid yang mansub, muhawwalun tamyid yang dipalingkan dari maf'ul. Dari maf'ul al-mudhafi, dari maf'ul yang menjadi mudhaf. Dari maf'ul yang menjadi mudhaf. Uyunan itu tamyid mansub yang dipalingkan dari maf'ul yang menjadi mudhaf. Nah, karena asalnya uyunan ini mudhaf. Fajjarna uyunal ardi. Asalnya mudhaf dia. Cuma dirubah susunannya. Mubayyinun li ibhami nisbati tafjiri. Yang menjelaskan ianya tamyid bagi mubham hubungan tafjir. Hubungan tafjir dengan bumi. Yang terpancar di bumi itu apa? Nah, wal aslu dan bermula asal susunannya. Fajjarna uyunal ardi. Kami pancarkan akan mata air bumi. Fahudhifal mudhafu. Maka dibuang akan mudhaf. Yakni uyuna. Wa uqimal mudhafu ilaihi muqamahu. Dan ditempatkan akan mudhaf ilaih pada tempatnya mudhaf. Fantasaban tisabahu. Maka ternasab ianya mudhaf ilaih akan sebagaimana ternasabnya mudhaf. Seperti di atas ya. Nah, uyuna dibuang, arda digeser pada tempat uyuna jadi arda. Fahasal ibhamun fin nisbah, maka terjadilah oleh kemubahaman dalam nisbah. Terjadilah ketidakjelasan dalam nisbah dalam hubungan fajjarna dengan arda. Faji'a bil mahdufi, maka didatangkan dengan yang dibuang. Uyuna yang telah dibuang tadi ditarik kembali. Waju'ila tamyizan, dan dijadikan akan dianya mahdhuf tamyizan sebagai tamyiz. Nah, itu tamyiz. Jadi sudah ada dua. Tamyiz jumlah ada yang asalnya fa'il. Seperti toba Muhammadun nafsan tadi asalnya toba nafsu Muhammadin. Ada yang tamyiz nisbah itu asalnya maf'ul. Au anil mubtada'i. Nah, anil mubtada'i kita tahu kepada anil maf'uli. Sebahagian dari tamyiz nisbah itu mah yang bermula dianya mah itu dipalingkan dari mubtada. Ada juga tamyiz yang asalnya mubtada. Dari mubtada dirubah jadi tamyiz. Mana contohnya? Ana aksaru minka malan. Bermula saya itu lebih banyak dari kamu. Apanya yang saya lebih banyak? Malan, harta. Nah, ini malan tamyiz nih, tamyiz nisbah, mansub dan nasab fathah. Asalnya mubtada. Asal susunannya mali aksaru mim malika. Bermula harta saya itu lebih banyak dari hartamu. Nah, dirubah susunannya. Fa'ana mubtadaun, maka ana aksaru, ana itu mubtadaun, mubtada mabniun ala sukuni, dibina di atas sukun, karena isim dhamir kan. Fi mahalli raf'in, pada maharafah. Wa aksaru khabarun, aksaru itu jadi khabar. Wa minka jarun majrurun muta'alliqun bi af'alit tafdhil. Minka itu huruf jar dan majrur itu muta'ala dengan af'alit tafdhil, dengan aksaru. Saya itu lebih banyak dari apa? Dari kamu. Wa malan, nah, malan itu tamyidun. Malan itu tamyidun, mansubun, tamyiz yang mansub, muhawalun yang dipalingkan anil mubtada'i dari mubtada. Asalnya mubtada. Mubayyinun. Mubayyinun naik kepada tamyidun, tamyidun mubayyinun. Tamyiz yang menjelaskan li bahami nisbatil aksariyah bagi mubham hubungan aksariyah. Hubungan aksariyah dengan ana. Ana aksaru, saya lebih banyak. Apanya yang lebih banyak? Wal aslu bermula asalnya itu mali aksaru mim malika. Bermula harta saya itu lebih banyak dari hartamu. Jadi nggak mau paham. Harta saya lebih banyak dari hartamu. Biasa aja. Tapi saya lebih banyak dari kamu. Timbul tanda tanya. Apanya yang lebih banyak? Anaknya, istrinya, hartanya. Itu kan. Fahudifal mubtada'ul mudhafu. Maka dibuang akan mubtada yang jadi mudhaf. Mali. Mali ini. Mubtada yang jadi mudhaf. Ya mudhaf ilaih. Mali dibuang. Maka dibuangkan akan mubtada yang menjadi mudhaf. Wa uqimal mudhafu ilaih muqamahu.
dan ditempatkan akan mudhaf ilaih pada tempatnya mudhaf. Jadi mali kalau dibuang tinggal ya. Ya nggak boleh berada di awal. Ya bermakna aku. Kalau berada di awal berubah jadi ana. Nah, karena kalau ya ini namanya dhamir muttasil. Harus bersambung dengan kalimat lain. Baiti, rumahku. Nggak boleh baiti ana. Nggak boleh. Baiti, rumahku. Kalau baitun kita buang tinggal aku. Aku itu tulisannya berubah jadi ana. Jadi saya kalau di awal tulisannya ana. Kalau di ujung tulisannya ya. Ini kita lihat di sini. Mana nggak mau hilang ini. Nah, jadi kata beliau, mali, ya kan? Kalau mali, malun kita buang, tinggal ya, iya ini harus ditulis ana. Makanya jadi ana aksaru tadi. Kita lihat. Fahudifal mubtada'ul mudhafu, maka dibuang akan mubtada yang jadi mudhaf. Wa uqimal mudhafu ilaih muqamahu. Dan ditempatkan akan mudhaf ilaih pada tempatnya mudhaf. Wan fasala, dan menjadi infisal ia. Menjadi infisal ianya mudhaf ilaih. Mana menjadi infisal? Mudhaf ilaih ini berubah jadi dhamir munfasil. Bukan lagi dhamir muttasil. Mali ya dhamir muttasil. Kalau malun kita buang tinggal ya, ini namanya infisal. Dia terpisah berubah jadi dhamir munfasil. Berarti harus ana. Nah, harus ana tulisannya. Fahasola ibhamun fin nisbah. Maka terjadilah oleh ketidakjelasan pada nisbah. Yaitu hubungan aku dan aksaru. Fa'utiya bil mahdufi, maka didatangkan dengan yang mahduf. Waju'ila, dan dijadikan akan dianya yang mahduf. Tamyidan, akan tamyiz. Nah, jadi begitu mali malun dibuang, ya ini berubah jadi ana. Jadilah ana aksaru minka. Ana aksaru minka. Malun yang dibuang tadi ditarik kembali jadi malan. Ana aksaru minka malan. Nah, saya nggak pakai kitab bermakna itu bahasa Jawa, Ustaz. Saya kurang tahu itu. Mungkin ada. Nah, tapi kan saya dulu belajar pakai bahasa Aceh, Ustaz. Jadi nggak pakai kitab yang pakai kode Jawa. Saya nggak paham bahasa Jawa. Mudah-mudahan ada Ustaz. Kalau Ustaz cari biasanya saya suka juga menemukan kadang kan kitab cetakan Lirboyo kalau nggak salah ya. Nah, dengan makna pesantren sudah ada kode-kodenya. Cuma kadang makna Jawa kan saya nggak pakai. Tapi mudah-mudahan ada. Banyak kitab sudah dimaknain dengan bahasa Jawa. Wa Zaidun akramu minka aban. Bermula si Zaid itu lebih mulia dari kamu nisbah bapak. Ini kita langsung paham. Asalnya Abu Zaidin akramu min abika. Nah, ya. Bapak si Zaid itu lebih mulia dari kamu atau dari bapak. Jadi Abu Zaidin asalnya. Abu dibuang sebagai mubtada. Zaidin sebagai mudhaf ilaih digeserkan posisinya. Jadi Zaidun akramu minka. Kemudian ditarik kembali. Wa ajmalu minka wajhan. Asalnya wajhu Zaidin. Wajhu Zaidin ajmalu min wajhika. Wajah si Zaid lebih ganteng dari wajahmu. Nah, si Zaid itu lebih mulia dari kamu nisbah bapak. Atau apanya yang lebih mulia bapaknya. Lebih ganteng dari kamu. Apanya lebih ganteng wajahnya. Wa kadza Zaidun. Demikian pula Zaidun mubtadaun marfu'un bil ibtida. Zaidun itu mubtada marfu' dengan ibtida. Wa akramu khabarun. Akramu itu jadi khabar. Wa minka jarun wa majrurun muta'alliqun bi akramu. Minka jar majrur muta'allaq dengan akramu. Aban tamyidun. Aban itu tamyiz mansubun mansub muhawwalun dipalingkan anil mubtada'i dari mubtada. Artinya aban ini asalnya mubtada. Mubayyinun. Tamyiz yang menjelaskan ia li bahamin nisbatil akramiyah bagi ketidakjelasan hubungan akramiyah. Akramiyah dan Zaid kan. Zaid lebih mulia, apanya lebih mulia? Wal aslu bermula asalnya itu Abu Zaidin akramu minka. Adapun bapak si Zaid itu lebih mulia dari kamu. Fa'umila fihi ma taqaddama, maka dibuat padanya. Maka dibuat padanya contoh, padanya asal, maka dibuat padanya ma taqaddama akan apa yang telah terdahulu ia. Yakni Abu dibuang, Zaidin digeser pada posisi Abu jadi Zaidun. Ya kan? Zaidun akramu minka jadi mubham. Kemudian Abu ini ditarik jadi tamyiz jadi abad. Zaidun akramu minka abad.
Wa ajmalu ma'tufun ala akramu. Ajmalu itu diatafkan kepada akramu. Wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un. Dan bermula yang diatafkan kepada marfu' itu marfu' juga. Minka muta'alliqun bi ajmala. Minka itu muta'alaq dengan ajmalu. Dan ajmalu. Wajahan tamyidun. Wajahan itu tamyid mansubun mansub muhawwalun dipalingkan anil mubtada'i dari mubtada mubayyinun. Tamyid yang menjelaskan ya tamyid dibahami nisbatil ajmaliyah bagi ketidakjelasan hubungan ajmaliyah. Wal aslu dan bermula asal itu wajhu ajmalu minka. Bermula wajahnya si Zaid itu lebih ganteng dari kamu. Fafu'ila fihi ma taqaddam, maka diperbuat padanya contoh akan ma yang telah terdahulu ianya.